151142 sebagai pemateri 1. Halo, saya Boyar Ratna Sembiring dengan NIM 1511421023. Di sini saya sebagai pemateri 2. Hai, saya Linda dengan NIM 1511421006. Saya sebagai pemateri ketiga. Halo, saya Alfiranda Syafitri dengan NIM 1511421030. Di sini saya sebagai pemateri keempat. Halo, saya Lydia Nurmufida dengan NIM 1511421024. Saya sebagai pemateri yang kelima, yaitu adalah regulasi emosi. Jadi apa sih pushparenting itu? Pushparenting merupakan istilah psikologi yang mengacu pada pola asuh orang tua yang terlalu menekankan hak-hak pada anak. Jadi orang tua terlalu memberikan target kepada anak dan memberikan ekspektasi yang terlalu tinggi kepada anak. Nah, apa sih dampak negatif dari pola asuh tersebut? Yang pertama, anak dapat timbul rasa stres atau kecemasan. Kemudian yang paling parah adalah anak dapat mengalami depresi. Kemudian juga para ahli tidak merekomendasikan untuk menerapkan pola asuh tersebut. Beberapa aspek pola asuh otoriter terhadap anak. Yang pertama, tidak mempedulikan persahabatan anaknya. Dan yang kedua, kurang memperhatikan kebutuhan anaknya, seperti jarang terlibat dalam percakapan, terutama untuk mengeluh dan meminta pertimbangan. Dan yang ketiga, mengabaikan kebersamaan dengan anaknya dan tidak pernah menetapkan standar yang harus diikuti dalam aktivitas. Yang keempat, tidak peduli dengan kegiatan kelompok apa yang diikuti oleh anaknya. Dan yang terakhir itu yang kelima, tidak peduli apakah anaknya bertanggung jawab atau tidak atas perbuatannya. Pola asuh otoriter adalah pola pengasuhan yang bersifat memaksa, di mana biasanya seorang anak dituntut untuk memenuhi standar mutlak yang telah ditetapkan oleh orang tuanya. Hal ini berimplikasi pada bagaimana kepribadian seorang anak terbentuk. Anak dengan pola asuh otoriter cenderung tidak mandiri karena segala hal yang ia lakukan biasanya sudah ditentukan oleh orang tuanya. Hal ini juga akan berakibat pada bagaimana perilaku anak terbentuk, termasuk dalam perilaku belajarnya. Anak yang orang tuanya menerapkan pola asuh otoriter cenderung tidak bisa mengekspresikan perasaannya, emosinya, dan juga keinginannya, terutama dalam hal menunjang minat dan juga bakat di dalam belajar. Sehingga dengan demikian anak menjadi tertekan, sulit berkonsentrasi dalam belajar, dan lebih parahnya anak tidak memiliki motivasi untuk belajar. Pushparenting dapat memberikan dampak yang buruk bagi psikis maupun minat bakat dari anak. Selain itu, terdapat beberapa macam dampak dari perilaku pushparenting, antara lain, untuk yang pertama, anak akan menjadi mudah merasa takut, panik, hingga merasa putus asa apabila hal yang ia lakukan tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh kedua orang tuanya, sehingga akan merasa mengecewakan orang tua. Lalu yang kedua, dengan memaksakan anak untuk mengikuti kegiatan secara akademik maupun non-akademik, maka akan membuat anak merasa kelelahan sehingga kurangnya istirahat, dan hal tersebut akan mempengaruhi kesehatan anak. Lalu yang ketiga, dengan adanya pemaksaan secara terus-menerus, maka akan membuat anak menjadi mudah marah, sulit untuk diatur, bahkan hingga membangkang. Lalu yang keempat, tekanan secara berlebih yang diberikan oleh orang tua akan menimbulkan sakit fisik yang mempengaruhi kondisi mental anak, seperti sulit untuk berbicara dan mengungkapkan perasaannya. Lalu yang terakhir, yang kelima, adanya tekanan dari orang tua maka akan menghambat anak untuk bersosialisasi, karena hal ini merupakan salah satu halangan untuk mencapai tujuan atau target yang dipunyai. Regulasi emosi yaitu adalah suatu kemampuan untuk mengendalikan diri dan tetap tenang di bawah tekanan. Nah, menurut Kurus dan Thompson tahun 2007, itu terdapat adanya dua. Yang pertama adalah cognitive appraisal dan yang kedua adalah expressive suppression. Nah, yang pertama itu adalah cognitive appraisal, yang dimana cognitive appraisal melibatkan adanya perubahan kognitif yang digunakan individu untuk menafsirkan kembali situasi yang mengakibatkan emosi untuk mengubah dampak emosionalnya. Nah, regulasi emosi ini berfokus pada cognitive appraisal, yang dimana dapat membantu individu mengubah emosi negatif dan meningkatkan pengalaman positifnya. Setelah itu ada yang kedua, yaitu adalah expressive suppression, yang dimana merupakan pengaturan respon yang dapat menghambat perilaku ekspresi emosi yang terus-menerus namun efektif digunakan tanpa berlebih. Sering banget disalahin orang tua di berbagai keadaan padahal bukan kamu sumber dari masalahnya. Selalu dituntut buat jadi apa yang orang tua mau tanpa ada diskusi lebih dahulu.
Tapi, tiap kali mencoba untuk buka suara, orang tua selalu mengungkit segala kebaikannya dan bikin kamu jadi ngerasa bersalah. Belum lagi suka ngebanding-bandingan kamu dengan anak tetangga. Kalau kamu ngalamin hal-hal yang udah kita jelasin barusan, yuk tonton video ini sampai habis, karena bisa jadi kamu terjebak dalam pola asuh yang toksik. Sebelum ke pembahasan, jangan lupa buat di like, subscribe, dan share konten ini ke orang-orang yang kamu sayang ya. Siapa tahu mereka lagi butuh informasi ini. Setiap keluarga pasti punya pola asuhnya masing-masing dan tentunya punya keinginan yang terbaik untuk anaknya. Tapi terkadang ada orang tua yang lupa bahwa pola asuhnya justru tergolong toksik dan bisa nyakitin mental sebagai anak. Akhirnya, kamu tumbuh dengan rasa takut dan rasa bersalah dan hal-hal yang tentunya berakibat buruk buat kesehatan mental kamu. Toxic parenting sendiri adalah pola pengasuhan yang keliru dengan memperlakukan anaknya secara tidak baik, membuat kamu jadi merasa bersalah dan selalu ketakutan. Secara nggak sadar, tindakan ini justru membebani psikologis anak di masa sekarang maupun di kemudian hari. Penyebabnya biasanya datang dari masa kecil orang tua yang juga pernah ngalamin hal serupa. Ketika luka lama yang mereka punya membuat mereka jadi trauma, akhirnya hal tersebut menjadikan mereka orang tua yang seperti ini pula. Sekarang kita kenal yuk, apa aja tanda toxic parenting. 1. Suka mengontrol. Kamu harus melakukan apapun yang mereka mau dengan alasan itu yang terbaik buat kamu. Misal, kamu harus kerja di perusahaan A, kuliah di tempat B, atau nikahnya sama si C. 2. Reaksi berlebihan. Mereka selalu mendramatisir masalah kecil dan menempatkan diri mereka di posisi yang selalu tersakiti. 3. Egois. Mengutamakan perasaannya terlebih dahulu dan cenderung gak mikirin apa yang kamu rasakan dan dampaknya terhadap kamu. 4. Selalu mengungkit. Seluruh biaya, tenaga, ataupun hal yang mereka keluarkan selama ini buat kamu, terus mereka ungkit supaya kamu ngerasa bersalah dan jadi anak yang nurut sama apa yang mereka mau. 5. Nggak menghargai privacy. Toxic parenting seringkali menghilangkan batasan privasi karena mereka ngerasa kalau kehidupan sang anak adalah haknya juga. Mereka selalu kepo sama isi pesan dari teman-teman kamu untuk kamu dan nggak segan membaca semua chatnya. 6. Kamu bertanggung jawab atas rasa bahagianya mereka. Yap, mereka selalu menuntut kamu mengorbankan sesuatu supaya mereka bisa bahagia selalu. Sedihnya, toxic parents ini bakalan jadi lingkaran setan kalau nggak diselesaikan dengan segera ya, geng. Tapi, sebagai anak, tentunya kita tetap menanggapi hal ini dengan cara yang baik ya. Menurut pernyataan dari Anna Surti Aryani, seorang psikolog anak dan keluarga yang dikutip dari laman Kompas, berikut adalah cara yang bisa kamu terapkan. 1. Sadari batasan antara orang tua dan anak. Kamu dan orang tua kamu mesti sadar nih kalau masing-masing dari kalian adalah individu yang terpisah. Jadi, orang tua nggak mesti selalu ngatur anak, apalagi kalau kamu emang udah dewasa juga. Kedua, jangan takut untuk bilang tidak dengan cara yang baik ke orang tua kamu. Ketiga, memilah-milah apa yang perlu dan nggak perlu diceritakan ke orang tua kamu. Keempat, mencari teman atau orang terpercaya yang bisa mendengarkan keluh kesahmu. Kelima, berlatihlah buat mengontrol diri dan terima orang tua kamu apa adanya. Dengan adanya rasa menerima ini, bebanmu mungkin bisa jauh lebih berkurang ke depannya kan? Keenam, konsultasi ke psikolog kalau dirasa emang udah nggak sanggup. Nah, buat kamu-kamu semua yang nantinya bakal jadi calon orang tua, kamu tahu kan rasanya ada di posisi seperti ini bener-bener gak enak dan gak sehat? Jadi, apa yang udah terjadi di hari ini bisa jadi sebuah pembelajaran buat kedepannya supaya anak kamu nggak merasakan hal yang sama ya, geng.